Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu melimpah dan tercurah untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana suasana hatimu di Advent kedua ini? Pastilah semakin lagi sukacita dan semakin lagi kita berada di dalam suasana yang tak terukir, tak terungkapkan. Sebab apa? Penantian kita akan semakin nyata. Penantian kita, penantian setiap orang percaya semakin dekat-dekat di dalam kehidupan kita. Ditambah lagi firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bukankah itu menambah sukacitamu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sebab apa? Sebab firman Tuhan ini semakin menegaskan. Ketika Daud bermazmur dengan mengatakan di dalam iman percaya dan berbagi dengan kita bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Maka penantian kita tidak akan sia-sia. Sebab apa? Pemilik dari kehidupan ini, pemilik dari bumi ini, pemilik dari dunia ini adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya saya sebut tadi di awal bahwa sukacita kita begitu melimpah dan semakin dekat, dekat dan dekat dengan sukacita itu. Sebab yang empunya Bapa kita di sorga, Yesus itu akan hadir, datang dan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Terlebih sebagai orang percaya kepada Yesus dalam hidup kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ungkapan pujian, ungkapan nyanyian ketika bangsa Israel berjalan menuju Gunung Sinai untuk beribadah. Dan ini menjadi ungkapan sukacita mereka, dan ini menjadi responsorinya mereka
seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-20 ayat ke-8 itu, ada semacam pertanyaan lalu disahut, ada semacam pertanyaan lalu disahutin. Seperti apa saya bacakan, siapakah itu Raja Kemuliaan? Lalu dijawab, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Begitulah ungkapan ketika mereka sampai ke gerbang bait Allah itu. Ketika mereka sampai di dalam rumah Tuhan, lalu ungkapan itu, ungkapan sukacita itu menjadi kekuatan setiap mereka. Sebab Allah itu, sebab Yesus itulah Raja Kemuliaan. Kemuliaan itu ada di dalam dirinya, kemuliaan itu benar-benar miliknya, bukan karena engkau menyembahnya, bukan karena kita memuji, memuliakan Tuhan itu, tapi memang benar. Allah itu adalah Allah yang mulia, naturnya memang mulia. Dan hampir sama ketika engkau pun mengejeknya, ketika engkau pun mengatakan tidak percaya kepadanya, bahkan ketika engkau pun mengatakan seperti saudara kita bahwa di apa? Di kayu salib itu ada jin kafir atau apalah itu, apalah gitu ya. Itu tidak pernah mengurangi kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu sesungguhnya benar-benar milik Tuhan Allah. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang mau disebut di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang berikutnya? Pertanyaan itu hadir di tengah-tengah umat ketika itu. Dengan bertanya siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau kita apa ya, direct, kita hubungkan, kita tuju kepada sorga nyata itu, kalau kita tujukan kepada bagaimana Tuhan ingin menempatkan setiap orang percaya itu, maka firman Tuhan ini semakin menegaskan siapakah yang berhak untuk itu. Tuhan menuliskan orang yang bersih tangannya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang murni hatinya. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang seperti itulah sebagai gambaran yang berhak mendapatkan sorga, mendapatkan tempat kedudukan yang Tuhan Yesus mau sediakan di dalam kehidupan kita. Yang bersih tangannya, tidak mengkotori tangannya dengan kejahatan. Orang yang hatinya murni, orang yang hatinya tidak macam-macam, orang yang hatinya memang tulus, tidak mau menyimpan dendam, orang yang hatinya benar-benar selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga dikatakan, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya orang yang tidak mau selalu merangkai, selalu mereka-reka hal yang jahat untuk melukai, mencelakakan orang lain. Tidak mau menipu dan tidak mau berada di dalam penipuan di dalam kehidupan kita. Lihatlah terakhir kita disapa atau dihadirkan dengan penipuan pinjaman-pinjaman online itu. Banyak sekali adik-adik mahasiswa yang terjebak di dalam situasi itu. Firman Tuhan mengatakan, penipu-penipu, orang-orang yang berada di dalam penipuan itu tidak akan berhak mendapatkan sorga itu. Lalu yang keempat dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang yang tidak pernah bersumpah dengan mengatasnamakan Tuhan. Orang-orang yang tidak gampang untuk menyatakan demi Tuhan, orang-orang yang tidak gampang untuk mengatasnamakan Tuhan justru untuk memperoleh keuntungan pribadi di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak menyukai orang-orang seperti itu di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, firman Tuhan mengatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu firman Tuhan ini mengajak kita berseru kepada kita dengan mengatakan ayat yang ke-9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Ada pesan yang luar biasa ketika kita membaca perikop ini. Apa itu?
Orang-orang yang saat ini menanti-nanti Tuhan Yesus, orang-orang yang saat ini mungkin terhempas, mungkin terseok-seok dan tidak mampu untuk menatap jauh ke depan, hadirnya Tuhan Yesus, hadirnya penantian itu di minggu Advent ini, kepalanya akan ditegakkan, kepalanya akan mampu untuk melihat ada masa depan, ada sorga nyata yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Maka dia tidak menjadi pribadi yang terpuruk lagi, maka dia tidak menjadi pribadi yang terhempas lagi, tapi menjadi pribadi yang mampu untuk berdiri tegak, melihat masa depannya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka apa refleksi yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Tidak lain adalah yang pertama, tujuan kedatangan Yesus itu adalah menjadi juru selamat dunia, menyelamatkan dunia ini. Sebab ini adalah ciptaannya, bumi dan segala isinya. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk menyatakan bahwa kerajaannya lah yang sesungguhnya yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau Yesus mau datang, kalau Tuhan mau datang, maka waspadalah dan persiapkanlah dirimu. Apa yang telah engkau isi? Apa yang telah kita lakukan? Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat yang keempat tadi. Persiapan diri itu dengan apa? Biarlah tanganmu bersih, biarlah hatimu murni, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tipu-tipu, dan yang tidak bersumpah palsu dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir, betapa indahnya kalau kita hidup setiap hari mampu dievaluasi. Dievaluasilah kehidupanmu dengan Mazmur ini. Sehingga setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah pujian dan kemuliaan bagi Allah dalam kehidupan kita. Selamat menanti di dalam pengharapan akan Yesus. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah penantian kami semakin indah. Sebab Engkau itu Tuhan yang datang dan mengangkat dan menempatkan kami menjadi pribadi menikmati sorga nyata. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa kami bukanlah warga kerajaan dunia ini, tapi kami adalah warga kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, menyahkanlah virus-virus ini. Amin.